Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak solih dan soliha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak solih dan soliha, hari ini kita masih akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Anak solih soliha, minggu lalu kita sudah mempelajari bacaan surah Al-Fatihah, kemudian menulis dan menghafal surah Al-Fatihah. Hari ini Ustazah akan menjelaskan arti surah Al-Fatihah dan isi kandungan surah Al-Fatihah. Baiklah anak solih solihah, Ustazah akan menjelaskan arti surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama ini disebut juga bacaan basmalah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita melakukan aktivitas apapun, hendaknya kita mengucapkan basmalah. Untuk apa? Agar aktivitas yang kita lakukan diridhoi Allah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil alamina, Tuhan seluruh alam. Ayat kedua pada surah Al-Fatihah ini disebut juga bacaan hamdalah atau pujian kepada Allah. Ayat kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ketiga ini mengajarkan kepada kita dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Jadi sifat Rahman Allah ini diberikan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan sifat Rahim Allah hanya diberikan kepada hambanya yang beriman. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maksudnya yaitu hanya Allah lah satu-satunya zat yang mengetahui kapan datangnya hari pembalasan atau hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang wajib kita sembah dan kita mintai pertolongan. Kita tidak boleh menyembah selain Allah karena itu merupakan perbuatan dosa besar, yaitu syirik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi setiap kali kita berdoa, jangan lupa selalu memohon agar diberikan petunjuk jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jalan yang lurus? Mari kita bahas pada ayat ke-7 yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang berikan kepada siapa? Jalan yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu?
yaitu orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Untuk anak solih-solihanya Ustazah, semangat ya menghafal surah Al-Fatihah beserta artinya. Baik anak solih-solihah, tadi Ustazah sudah menjelaskan arti surah Al-Fatihah. Semoga anak solih-solihah dapat memahaminya ya. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan identitas surah Al-Fatihah beserta isi kandungan surah Al-Fatihah. Identitas surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Disebut Al-Fatihah karena berada di permulaan Al-Quran. Surah Al-Fatihah merupakan urutan yang pertama di dalam Al-Quran. Ada yang tahu apa urutan surah yang kedua? Ya benar, surah yang kedua adalah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dan surah ini yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena turun di kota Mekah. Saat Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah, atau sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Madinah. Sehingga surah Al-Fatihah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah dibaca minimal atau paling sedikit 17 kali dalam sehari semalam, yaitu pada saat kita melaksanakan sholat wajib. Jika kita melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha, berarti dalam sehari kita lebih dari 17 kali membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Sholat tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Beberapa nama lain surah Al-Fatihah, diantaranya pertama Ummul Quran. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Mengapa disebut induk Al-Quran? Karena isi dari surah Al-Fatihah mencakup semua isi Al-Quran. Yang kedua, As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani artinya 7 yang berulang-ulang. Mengapa disebut 7 yang berulang-ulang? Karena surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat. Isi kandungan surah Al-Fatihah. Isi pokok kandungan surah Al-Fatihah. Pertama, keimanan, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas nikmat itu bagi Allah. Terdapat dalam ayat kedua. Yang kedua, ibadah, yaitu bahwa segala sesuatu yang kita perbuat hanya untuk Allah. Terdapat dalam ayat kelima. Yang ketiga, hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terdapat dalam ayat 6 dan 7. Yang keempat, kisah-kisah orang terdahulu, yaitu kisah orang-orang yang mendapat kenikmatan, yakni para nabi, para siddiqin, syuhada, dan solihin. Para siddiqin yaitu orang-orang yang selalu bertingkah laku benar dan jujur. Sedang syuhada adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dan solihin artinya orang-orang yang soleh. Selain itu, isi kandungan surah Al-Fatihah juga memuat tentang kisah umat terdahulu yang dimurkai dan sesat, yakni golongan orang yang menyimpang dari ajaran Islam, terdapat pada ayat 7. Rangkuman materi surah Al-Fatihah.
Pertama, surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Al-Fatihah berarti pembukaan. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah, oleh karena itu disebut surah Makkiyah. Nama lain surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, artinya induk Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang ketika dalam sholat. Sholat tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Beberapa pokok kandungan dalam surah Al-Fatihah yaitu sebagai berikut. Pertama, keimanan kepada Allah. Kedua, hukum-hukum dan pelajaran. Ketiga, kisah para nabi dan kisah umat terdahulu. Kalam hikmah. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tugas hari ini silahkan kerjakan soal di buku paket halaman 9 dan 10. Selamat mengerjakan anak soli-solihah. Baiklah anak soli-solihah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan tugas yang telah diberikan jangan lupa untuk dikerjakan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.